Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pencinta aulia wassalihin, para pencinta majelis ilmu, majelis ibadah, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Sohibil Majelis Nuril Anwar Tuan Guru Haji Fahmi Ansori. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya, dan mudah-mudahan majelis beliau selalu mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara majelis tablighil akbar, sekaligus acara haul guru kita bersama Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat dzurriyyat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkat Abah Guru sekumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin, bersama Abah Guru sekumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua dalam sabdanya, tuba liman amila bi'ilmi wa amtaqal fadla min mali wa amsakal fadla min qawli. Beruntunglah bagi umatku yang suka ke majelis ilmu, yang mengamalkan ilmu, yang membagi-bagi ilmu.
beruntunglah umatku yang kaya, yang mana menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntunglah umatku yang selalu menjaga lidahnya daripada perkataan yang sia-sia. Tentu kita semua sebagai umat Nabi ingin beruntung, ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat. Apa jalannya supaya selamat, bahagia, dan beruntung adalah menuntut ilmu. Puja Abah sekumpul, tuntutlah ilmu sampai umur aja sih. Artinya mengaji ini penting sampai kita mengenal keaiban kita, sampai kita mengenal bahwa kesannya kita ini mempunyai kekurangan, mempunyai keaiban. Tentu ilmu yang menimbulkan keselamatan, ilmu yang membahagiakan, ilmu yang menguntungkan, tentu ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Lalu kebiasaan kita menuntut ilmu ini olehnya kada semangat. Padahal ilmu ini adalah membawa keuntungan. Ilmu ini akan menyelamatkan. Lewat ilmu kita kenal dengan Allah. Lewat ilmu kita kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat peringatan ini kita semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan ilmu, semangat membagi-bagi ilmu. Alhamdulillah di daerah kita ini banyak majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ibadah. Kalau banyak majelis ilmu, majelis ibadah, jelas banyak di tempat ini pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesenangannya Rasulullah, kesenangannya aulia wassolihin dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita cangkal menuntut ilmu, merasakan lezatnya ilmu. Lewat ilmu hati kita menjadi lapang. Lewat ilmu kita akan dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya. Lalu ilmu apa yang penting kita kaji? Ilmu ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenal kepada Allah kita takutlah kepada Allah. Dengan kenal kepada Allah kita bisa sabarlah dan syukurlah menerima apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu belajar ilmu ini kepada guru nang ahlinya. Jadi guru sekumpul, yakinlah gurunya nang ahlus sunnah wal jamaah. Yakinlah gurunya nang silsilah ilmunya sambung bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarang kita mengaji, ya kan? Kalau bila belajar dengan guru yang sifatnya sesat, menyesatkan. Gurunya kada sembahyang. Kalau ini tanya, di mana dia sembahyang? Aku sembahyang di Makkah dia. Aku sembahyang di Madinah. Waktu Tanjung Jalur Makkah pada sama, ya kan? Jadi nampilah model-model, tapi bergantangan lawan agama. Jangan mudah kita terjaya, ya kan?
Alhamdulillah kita hidup di zaman Abah Guru Sekumpul. Beliau termasuk ulama yang betul-betul pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang betul-betul sifatnya kasih sayang. Betul-betul beliau itu adalah membimbing kepada kita dengan perkataan, dengan hal ihwal beliau adalah membimbing kepada kita. Kita yakin para aulia, para anbiya, para rasul semuanya dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihatlah apa yang kita kerjakan. Para aulia, para nabi, para rasul itu mendengarlah apa yang kita katakan. Mudahan kita menjadi umat yang pandai menyenangkan Rasulullah, menjadi murid yang pandai menyenangkan gurunya. Lalu lewat majelis ilmu kita akan mencapai ilmu yang manfaat. Namanya majelis banyak jamaahnya. Tentu di dalam majelis yang banyak jamaahnya, di situ ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wajah Abah Guru Sekumpul apabila 40 ikung umat Nabi berkumpul di satu majelis, yakin di situ ada satu wali Allah Ta'ala. 80 ikung berkumpul, 2 ikung ada 6 jadi wali Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada ini malam sangat banyak jamaahnya. Yakin di majelis ini ada wali-wali Allah Ta'ala. Bisa-bisa nang wali Allah Ta'ala tenang di punjul itu ya kan. Bisa nang mengantuk itu ya kan. Nah bisa nang tangangan itu bisa ya kan. Wajah Abah Guru Sekumpul, apabila kita berkumpul-kumpul sama jam ini, tanamkanlah kita mengambil barokah. Tentu namanya majelis ada ulama, yang mana ulama ini mulai menuntut ilmu ikhlas, mengamalkan ilmu ikhlas, membagi ilmu dengan ikhlas. Ini kita ambil barokah beliau. Tentu di majelisnya ada anak cucu Rasulullah, yang mana diyakini anak cucu Rasulullah ini mengandung tetesan darah Rasulullah, ulang disucikan Allah. Ini hebat kedudukannya, kita ambil barokah. Tentu di majelis ini ada pejabat, ada yang di pemerintahan bekerja, tapi dengan adil, dengan baik. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Ada lagi di majelis ini orang kaya yang sugih, yang halal usahanya, yang mana sebahagian kekayaannya untuk agama. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Ada lagi di majelis ini orang susah, tapi akhlaknya sabarlah, ridholah kepada Allah. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imamul Ghazali, apabila kita berkumpul sampai ini, tanamkan di hati kita mengambil barokah, menjadi barokah. Ulun diingatkan oleh Abah Ulun, diingatkan oleh guru-guru Ulun, apabila kita tuh diundang kemana-mana, pesan sini mengambil barokah. Alhamdulillah pada ini malam ulun mengambil barokah ulun Tanjung. Tentu di sini ada yang dipandang Allah, ada yang disayangi oleh Rasulullah. Al-Habib Ali Sohibil Maulid, beliau selalu berdoa, Allahumma firna bima yusiluna ilaih, wajma'na bima yajma'una alaih. Ya Allah, Engkau kumpulkanlah ulun dengan golongan yang sudah hatinya mengumpul lawan dia, yang hatinya sudah berhubungan lawan dia. Sampaikanlah ulun semacam golongan yang sudah menyampai hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua kata Nabi, yang beruntung itu adalah orang yang kaya, yang hartanya yang halal, sebahagian kekayaannya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada amalan sugih. Apa aja amalan sugih? Apabila sugih nyaman, apabila sugih bahwa kita bersedekah, bahwa kita membantu orang yang susah, bahwa tulak haji, bahwa lagi menaiki haji. Ada di dalam Islam amalan sugih adalah berdagang, berkebun. Rasulullah berdagang, nabi-nabi yang lain berkebun, berdagang. Sambil ada amalan-amalan sugih, di antaranya amalan sugih adalah sembahyang 5 waktu dengan berjamaah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai kekasihku Muhammad, perintahkanlah ahli rumah tangga engkau dengan sholat. Sabarlah dalam melakukan sholat. Tidak kami minta rezeki kepada engkau, bahkan kamilah yang mendatangkan rezeki kepada engkau. Ulunnya sembahyangnya dengan berjamaah, sembahyangnya dengan tepat waktu. Kenapa ulunnya susah? Malah ulun hidup dililit oleh hutang. Hajinya Tuhan itu berdusta. Jangan dibadakan Tuhan berdusta. Biarnya nang sembahyangnya luput. Kenapa sembahyangnya luput? Sembahyangnya tanpa ada ilmu, tanpa ada bimbingan. Sekali sembahyang mula berwudu, bajunya wudu kada suci baju kita. Sekali wudu memakai baju kupi, pada bersambut muha ya kan. Lagi pulang basuh kami baju kupi. Bah, jadi sakno samut dong ya kan. Kenapa jadi amal beribadah luput? Akibat jahil, akibat bungul, akibat kadang bimbingan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu bardudatun la tuqbalu. Siapa saja, anak siapakah, dunia siapakah, kalau beramal beribadah tanpa ilmu, tanpa bimbingan, jelas semua amal ibadahnya ditolak. Nah, jadi sembahyang dengan betul, sembahyang dengan sempurna. Allah menyebutkan kalimat sholat itu dengan kalimat aqimus sholat, tuqimus sholat. Apa sembahyang itu disempurnakan. Kadang-kadang bacaannya salah, kadang-kadang perbuatannya luput. Harus kita perbaiki. Tentu jalan memperbaiki amal ibadah lewat majelis ilmu, lewat bimbingan. Kalau kita beramal beribadah tanpa ilmu, tanpa bimbingan, maka syaitanlah akan membimbing, nafsulah akan yang membimbing. Jelas amal kita sama sekali ditolak, kada diterima. Bagaimana lagi amalan supaya sugih? Sembahyang dengan berjamaah, amalan sugih bersedekah. Sebab kalimat sedekah itu diambil daripada kalimat sedekah yasluku sedekah. Apa mana sedekah? Betul imannya, betul keyakinannya. Ada di kampung ulun sugih sini. Apa cepat naik usahanya, sukses, amalan sidin bersedekah. Apa sedekahnya? Sidin suka mengasih makanan setiap Jumat. Biar kenalah habis datang di masjid berjumat singgah ke rumah ulun.
Udah nang diundang acara apa? Acara makan dia. Mbah datang makan. Ternyata beliau usahanya meningkat. Lebih sukses, lebih sugih. Amalannya masalah aja. Kita bisa nyobolah masalah makanan, tapi kita minta bacakan tahlil. Berapa kali tahlil yang dibaca? 70.000 kali ya kan. Pasien yang tukang baca manggah ya kan. Jamaahnya sedikit. Tentu membaca tahlil 70 minta doa haul. Menjulungi catatan. Maka catatannya mulai abahnya, kainya, datunya sampai ke datu Adam. Itu namanya mulah belum sosial, pamalak namanya. Maka palah nang dihauli, nang diarwahi namanya ganjil-ganjil. Ada namanya almarhum Utuh bin Ukak dia. Bisa tertawa malaikat yang nama luhur itu antik-antik. Itu namanya kita belum sosial, masih pamalaknya lah. Basanakan salah satu amalan sugih, amalan pintu ini, termasuk mengamalkan amalan Syekh Al-Madani. Syekh Al-Madani apabila mengamalkan amalan sidin, wingin sidin, dinyatakan akan dijazbah, artinya akan ditarik, akan mudah menghifat kepada Allah, akan matinya husnul khotimah, dan lagi ini akan dikayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebab orang ahli zikir, ahli ibadah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap menjadi tamunya Allah, pegawai Allah, semuanya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya abah orang sekumpul orang dikayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan sidin membaca maulid, amalan sidin ketiga mengamalkan amalan Syekh Al-Madani. Alhamdulillah ulun mengamalkan juga amalan Syekh Al-Madani. Alhamdulillah ulun balah kada bisa kesulitan pilih. Paling-paling kesulitan makan ayam dia, makan iwak dia, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita betul tunduk kepada Allah, pengabdian kepada Allah, dunia tunduk lawan kita. Sebab dunia itu berjanji lawan Allah, Allah menjanjikan lawan dunia. Hai dunia, siapa di antara hambaku yang betul pengabdiannya, taat tunduk lawan aku, ikam dunia siapkah jadi pelayannya? Dunia menjawab, ulun siap menjadi pelayan. Udah abah orang sekumpul, orang yang betul imannya, betul ibadahnya, betul ilmunya, disasah dunia. Takana musim langsat datang, kayak sidin pekobon langsat. Takana musim durian datang. Takana kalau musim katam baras datang. Dunia menyasar. Asal kita betul taat lawan Tuhan, tunduk lawan Tuhan, dibalas Allah. Dunia datang kepada kita, tunduk datang kepada kita. Hambalan sugih adalah pengabdian kepada Allah lewat sembahyang, lewat zikir, lewat ibadah. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan sugih nang kada dari agama. Sugih sidin sekali matinya mau kukus, mati jadi gandum, salah kajian, atau kajian sugih matinya ngalih hendak membaca la ilaha illallah sandan anggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Janganlah kita melakukan semacam itu. Pakailah birotillah Rasulullah,
Bermodilah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Punya Nabi nang beruntung orang nang sogeh itu nang sosial, nanggasan membantu agama. Mudahan majelis yang akan dibangun oleh guru kita mudahan lakas untuk, mudahan barokah, mudahan mudah. Jadi kalau kita membangun majelis, membangun masjid, membangun musola, membangun tempat-tempat ibadah, yang utama perlu niatnya betul-betul. Mudah niatnya ikhlas betul, insya Allah akan mudah. Dan niatnya adalah semata-mata melaksanakan perintah agama, supaya Nabi senang lewat majelis ilmu. Bukanlah kita membuat majelis ilmu untuk bersaing, jangan. Dan kalau bisa usahakan bangunannya, tanahnya yang betul-betul halal. Misalkan dia melihat bangunan Baitullah. Baitullah itu anakannya paling rendah. Bentuknya kecil, bangunannya kecil, tapi bangunan Baitullah itu murni halal. Kadang-kadang buat subhan, kadang-kadang buat yang haram. Dan yang membangunnya adalah nabi-nabi dan rasul. Baitullah itu karena sunyi orang awam, malam siang. Kita misalnya naik haji ya kah, aku jangan tahu malam kalau pindah sunyi, malam banyak manusia. Orang sekali datang, anak lagi datang ke sana. Mudahan kita sampai ke sana. Jadi tamunya Allah menjadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lihat biarnya ada pang tanda-tanda naik haji. Tanda-tanda dinaiki haji ada juga. Tapi nang belum ada adulnya ya kak. Gimana kak andakannya lagi ya kak. Tapi Allah Ta'ala maha kuasa, maha bijaksana. Asal ada niat, insya Allah ada jalan. Almarhum Datuk Kasbul membangun sekolahan Darussalam. Niatnya yang halal, niatnya betul-betul ikhlas. Maju sekolahan itu ya. Sampai wahini bertambah yang masuk sekolah Darussalam. Dan Presiden membangun ikhlasnya luar biasa. Beliau membangun pondok betul-betul menghidup. Banyak wah ini nang membangun macam-macam umpat hidup. Jadi jangan umpat hidup, umpat menghidupi. Jadi di zaman Datuk Kasbul itu kadang mayu gaji, nah dewi sidin nang menambah. Sidin kadang menerima gaji gasan yang lain. Mudahan kita bisa mengkaji juga ya Pak. Monopoli, menutupi nang kada cukup, bangunan kada tuntung kita nang menuntung akan. Nah mudahan nang sugih-sugihnya terbuka, ingin membantu semua apapun yang kita sedekahkan manfaatnya kembali kepada kita. Kalau umat Islam ini mengamalkan dengan rukun-rukun Islam mau berzakat, pondok apa lapas tuntung, masjid tuntung, tempat-tempat ibadah mudah selesai. Ada lagi nang permintaan di jalan, bagi jimbai 100 Allahumma sholli ala Muhammad, ya lah. Bagi jimbai banyak lagi salawatnya ya kan. Nah ini kewajiban maksudnya. Nambah duit, tapi ada juga nambah duit yang mendatangi panitia, ikam jemulah majelis kah? Apa nang diperlukan? Baca panitia banyak nang diperlukan. Yang tetap apian hendak membantu ada batapun dia. Ini bungul ya. Yang batapun nang iya gawida. Berapa nang kita sedekahkan manfaatnya kembali kepada kita. Majelis ilmu, majelis ibadah ini tempat yang luar biasa.
Mudah-mudahan maka selesai majelis yang akan beliau bangun, mudahan niatnya ikhlas, mudahan tambah barokah. Yang ketiga Nabi adalah beruntung umatku yang menjaga lidahnya. Jangan sampai berkata-kata yang sia-sia, apakah lagi perkataannya yang sifatnya menggosip, menyakiti lawan hati-hati manusia. Pejabat gunung sekumpul, apabila kita berucap maulah hati manusia sakit, sama kita tuh menyakitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janganlah banyak perkataan yang sia-sia, gunakanlah kita memuji Allah Ta'ala, memuji Rasulullah, berkata-kata yang baik, supaya kita menjadi golongan yang beruntung. Dan Rasulullah mengatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama sama memuliakan aku, jangan. Dan siapa yang memuliakan aku sama memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah akan ditempatkan Allah di dalam surganya. Mudahan kegiatan ini malam kita termasuk yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mahauli abah guru sekumpul. Bagaimana jalannya kita memuliakan ulama? Termasuk kita mahauli si ini. Karena bagi bahaul kita menampakkan rasa terima kasih. Beliau membimbing, beliau menasihati, sehingga dengan berkat bimbingan beliau, nasihat beliau, kita kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita memuliakan sidiku, nasihat sidiku kita pakai. Jabah guru sekumpul, apabila kita nang anum ni berkumpul lawan nang Tuhan, yakinkan nang Tuhan ni hebat pada kita. Sidin terdahulu beramal, terdahulu beribadat, terdahulu duduk di majlis ilmu. Aku anum adalah terdugi. Dan nang Tuhan pulang tak kumpul lawan nang anum, yakinkan nang anum ni baik, inya sedikit dosa. Aku ni Tuhan banyak dosa. Tuhan kaladi, Tuhan menjadi-jadi. Untung ada nang Tuhan kaladi, Tuhan lanji. Jadi saling melihat kelebihan orang lain, saling kita tuh melihat kekurangan kita. Jangan menghina. Cukup kita hinalah diri kita. Kita anggap yang lain semuanya baik. Dan apabila kita sugih berkumpul lawan nang susah, hebat nang susah. Kalau susah ini meninggal, ini ada banyak pertanyaan di hadapan Allah. Kalau aku sugih, akan ditanya Tuhan macam-macamnya. Jadi saling kita hormat menghormati ya. Dan jabah guru sekumpul, lamun hendak hidup lapang, tenang, biasakan kita balah mengalah. Jangan balah lawanan, jangan nang tumbung makalah. Kita mulai berumah tangga, kadang-kadang balah bini mamai, nanti mengalah aja. Berdiam dia, namun bini bamamai berdiam dia, habis akan bini bamamai. Apabila sudah habis bini bamamai hanya pengen berucap, adakah lagi mamanya nang disampaikan? Anda kimek mengalah pun baik. Atau bini mamai namanya melawali mau berdilanjang. Insya Allah ini ambil hamba mamai meregibian malik. Hanya yang masuk akal. Nah, tapi mengalah ini ngalihnya. Sababnya Nabi adalah nang jago, nang tawa manahan nafsu.
Dan lagi di abang kerungsuk kumpul lamun hendak lapang hidup tenang, jangan suka berhutang-hutang. Apakah berhutang itu kada boleh? Boleh ya. Tapi kita takut musiah mati meninggal hutang. Yang balahana kawin babini hitung dulu duit, hitung duit baca duit nang saya ini kada cukup babini bujang, babini baru aja aman kada ada resiko, kada ada hutang. Insya Allah antara bini bahalul bujang sama aja potongan bawahnya ada balain, ada balain. Kenapa? Jadi kita jangan berhutang. Kalau kita mati meninggal hutang, alih urusannya dosa lawan makhluk. Di zaman Rasulullah SAW ada 3 jenazah. Jenazah ini sudah selesai dimandi, dibungkus, tinggal mensolatkan. Lalu dipanggil sahabat Nabi, wahai Nabi, itu ada 1 jenazah. Kata Nabi, tolong tanya kepada ahli keluarganya, apakah si mayit ini ada punya utang? Alhamdulillah, kada ada punya utang. Nabi mau mensolatkan. Datang lagi jenazah yang kedua. Ternyata jenazah yang kedua ini punya utang, tapi peninggalannya banyak, maka Nabi mau mensolatkan. Ada lagi 1 jenazah, Nabi kasihan kada bisi jaminan, banyak bisi utang di mana-mana utangnya, kada ada jaminan, kada ada peninggalan. Nanya Nabi, jenazah yang ketiga ini aku kada mensolatkan, cukup sahabat dia yang mensolatkan. Sehingga kata Abu Qatadah, wahai Nabi, utang si mayit sekian banyak, ulun yang menjamin. Sehingga Nabi mau mensolatkan. Dan kebiasaan di zaman kita yang sugi-sugi ini mau menghutangi, ika malah menghutang berapa aja aku siap. Tapi jangan sugi situ aja paham-paham lah. Bila mau utang 1 juta harus bayarnya 1.100.000. Tadi namanya riba. Kullu qardin janganapaan bahwa riban. Tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat oleh nang menghutangi lawan nang berhutang, itu hukumnya riba. Apabila usaha kita mengandung riba, karena berkah yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Kalau bisa kita cari di Tanjung Ninah orang sugi mau hutangi 1 juta, presiden kalau usah bayar 1 juta, bayar 1,5 juta aja. Mestinya nang sugi itu sayang, membantu orang yang susah, jangan menyinyik, menyusahkan orang susah. Itu hukumnya zalim, itu hukumnya riba. Itu adalah tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita disugihakan Allah, mudahan kita dikayakan Allah, pesugihan kekayaan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan beberapa kitab. Ada di situ kitab Wiritan Amalan Sesaman Al-Madani. Ada lagi kitab tentang manaqib Abah Kerungsuk Kumpul. Tentang di situ ada ijazah membaca Fatihah, ijazah memandang orang soleh. Ada lagi kitab manaqib Sayyidah Khadijah. Ada lagi situ ijazah dalail, ijazah berdah, ijazah tahlil 70. Jalan supaya kita dapat dengan Nabi, dengan aulia lewat ilmu. Ilmu ini bersambung-sambung sampai kepada ulama, sampai kepada Rasulullah. Kita baik jaga tu berkumpul orang baik, mudah kita jadi baik. Kita baik jaga tu berdapat ulama, berhubung dengan ulama, mudah dapat syafaatnya itu ulama. Itu ada kitabnya sekarang hendak ya, harganya murah aja ya, 30.000. Barang rokok sambilnya 35. Ilmu manfaatnya abadi.
Tian kada bisa membaca, anak pian membaca, anak pian kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, kenal dengan ulama. Dan alhamdulillah kitab itu pula bahasa kita. Ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang, ada ya. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah dan ikuti apa yang membaca ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian kita baca Fatihah satu kali, ayatul kursi satu kali, dan salawat kamilah satu kali. Kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسر ما بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kemudian kita baca kalimat Maulaya Sholli wa Sallim daiman abada satu kali, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana satu kali. Maulaya Sholli wa Sallim daiman abada ala habib
kepada semua ini jamaah beberapa kitab yang di dalamnya mengandung berbagai macam ijazah yang mana kita dapatkan kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan rahimakumullah, sebagai ungkapan syukur kita atas terselenggaranya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin pembacaan doa ini, kembali kami mohonkan kepada Al-Mukarram Abah Guru Munawwar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله يا سلام يا الله يا سلام سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين وعافنا واحفظنا وانصرنا يا الله والمسلمين. السلام عليكم.